Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Inka Paujana, dan teman saya Nurdina Aspiani. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk akad perjanjian syariah, teori percampuran, pertukaran, dan juga derivasi keduanya. Yang pertama itu adalah pengertian dari akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang atau orang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan sesuatu perbuatan atau sesuatu yang akan disepakati dalam menjalankan sesuatu. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku Sabri Samin menjelaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan secara lisan maupun tulisan. Yang penting adalah ijab dengan kabul yang jelas dan pasti, dan dapat dipahami oleh kedua pihak yang mengadakan perikatan. Akad adalah perjanjian tertulis yang membuat ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan. Istilah al-aqdu atau akad dapat disamakan dengan istilah verbin tenis atau perikatan dalam KUHP Perdata. Sedangkan istilah al-ahdu atau janji dapat disamakan dengan istilah perjanjian. Akad di sini bisa berupa catatan, misalkan hitam di atas putih, atau sebuah perjanjian antara kedua belah pihak melalui lisan, asal disetujui kedua belah pihak. Yang kedua itu adalah akad perjanjian syariah percampuran. Percampuran secara etimologi berarti kerjasama atau asyirkah, yaitu percampuran antara sesuatu dengan selainnya yang sulit untuk dibedakan. Sedangkan secara terminologi yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Adapun di sini beberapa teori percampuran terdapat dua macam. Yang pertama itu adalah objek percampuran yang terdiri dari ain berupa barang dan jasa dan dain berupa uang dan surat berharga. Dan yang kedua itu adalah waktu percampuran. Waktu percampuran terdiri dari nakdan yakni penyerahan saat itu juga, gairu nakdan yakni penyerahan kemudian. Maksudnya bisa diserahkan sekarang atau nanti tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dan selanjutnya adalah penjelasan dari segi objek percampurannya sendiri. Dapat diidentifikasi 3 jenis percampuran. Yang pertama itu percampuran dain dengan dain, terdiri dari al-syirkah, al-inan. Selanjutnya al-syirkah, al-mufawadah. Yang kedua percampuran ain dengan ain dan percampuran ain dengan dain, terdiri juga dari al-syirkah al-wujuh dan syirkah mudarabah atau kirat. Dan yang ketiga itu adalah akad perjanjian syariah pertukaran. Merupakan suatu jenis akad dalam perjanjian syariah yang kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Karena itu objek pertukarannya maupun baik barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya atau kuantiti, mutunya quality, harganya price, dan waktu penyerahannya
time of delivery. Akad pertukaran juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek pertukaran dan yang kedua adalah waktu pertukaran. Objek pertukaran itu terdiri dari ain berupa barang dan jasa, dan yang kedua adalah dain berupa uang dan surat berharga, seperti yang sebelumnya. Dan juga adalah waktu pertukarannya, nakdan yang berarti penyerahan saat itu juga, dan gairo nakdan yang berarti penyerahan kemudian. Dan penjelasan dari segi objek pertukaran sendiri dapat diidentifikasi menjadi 3 jenis pertukaran. Antara lain itu pertukaran real aset ain dengan real aset ain juga. Aset beserta aset. Itu terdiri dari pertukaran barang yang sejenis. Yang pertama pertukaran uang dengan uang atau sap. Dan yang kedua itu pertukaran barang dengan barang atau barter. Dan juga terdiri dari pertukaran barang yang tidak sejenis, misalnya pertukaran uang dengan barang, atau bisa kita sebut dalam sehari-hari itu jual beli, dan pertukaran barang dengan uang, misalnya sewa. Yang kedua pertukaran real aset ain dan finansial aset dain. Dan yang ketiga itu pertukaran finansial dain dengan finansial aset atau dain juga. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan tidak jelas dalam penyampaian saya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya di sesi selanjutnya. Salah hilap saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.